Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada pembahasan ad-da'wah as-sirriyah atau dakwah secara rahasia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, ayqana annahu mursalun min rabbil alamin, bahwa beliau yakin bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu seperti kata para ulama, tatawala alaihi al-wahyu min Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangsur turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara wahyu setelah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ini adalah isyarat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bimathabati asy-syahdzil azimati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Sayyid Qutb ini ayat luar biasa. Bahwa dilihat dari perintahnya di sini, orang-orang yang mengemban dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala qalilun naum. Wasuhiba minhun naum, sudah ditarik darinya kenikmatan tidur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Al-muddaththir di sini adalah kinayatun 'anil naum. Walaupun waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai tidur misalnya atau tidak sedang tidur, tetapi Allah mengatakan, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang menikmati tidur. Wahai orang yang sedang tertidur, wahai orang yang sedang berselimut, sudah tidak ada lagi waktu tidur, sudah tidak ada lagi waktu berselimut. Dan datang perintah yang kedua, qum, langsung mengatakan berdiri, bangun. Pilihan diksi katanya luar biasa. Tidak mengatakan inhat atau litanhat atau litaqum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qum. Perintah yahtaju ila suratil ijabah. Perintah yang membutuhkan respon cepat. Jadi seperti orang yang kesetrum listrik, langsung bereaksi cepat bangun. Itu madmun dari perintah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada Rasulnya untuk bangun, bergerak, segera bergerak. Dan isi perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'anzir, berikan peringatan. Subhanallah. Ini menunjukkan karakter orang Arab saat itu. Bahwa orang Arab saat itu, kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtaju ila rad'in, membutuhkan peringatan keras. Kalau rayuan mungkin tidak mempan, tetapi mereka membutuhkan peringatan. Makanya Allah mengatakan fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan hanya Tuhanmu kamu agungkan. Jadi wahai Muhammad, engkau mengemban tugas ini, engkau mengemban amanah ini, engkau mengemban dakwah ini, tidak ada yang lebih besar di matamu lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap besar apa yang orang anggap besar di luar, jangan anggap kuat apa yang orang anggap kuat di luar, tetapi di matamu wa rabbaka fakabbir, yang paling besar, yang paling agung, yang paling ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rintangan-rintangan kecil di depan itu kecil, anggap kecil. Makanya ayat ini adalah syahdzul himam,
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, setelah itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan misi dakwah beliau. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah memerintahkan rasulnya untuk berdakwah secara rahasia. Makanya yang paling pertama didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau, Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Bunda Khadijah, masya Allah, perempuan yang sangat salihah, perempuan yang luar biasa, tidak berpikir panjang untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Dan menurut para ahli sejarah, ahli sirah, bahwa Khadijah adalah awwalu man amanat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itlaqan. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sepupu beliau, anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Waktu itu umurnya masih 10 tahun, dan beliau juga langsung menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikategorikan sebagai orang yang paling pertama kali masuk Islam min as-sibyan. Orang yang paling pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak. Dan beliau adalah orang yang kedua masuk Islam secara keseluruhan. Kenapa Imam Ali? Karena Imam Ali ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama beliau. Karena beliau sebagai balas jasa kepada pamannya Abu Talib, beliau mengambil Sayyidina Ali untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah beliau mendakwahkan ajaran ini kepada Zaid ibnu Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga langsung menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah merupakan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, Zaid bin Harithah ini dulunya adalah orang yang merdeka, bukan sebagai seorang budak. Tetapi keadaan membuat dia sebagai budak. Waktu itu dia diculik dari keluarganya, kemudian dijual di pasar perbudakan. Jadilah dia sebagai seorang budak dan sampai ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak seperti budak. Oleh karenanya, ketika keluarganya sudah mendengar informasi bahwa Zaid bin Harithah ini ada di Makkah dan hendak mengambilnya kembali sebagai orang yang merdeka, datanglah ayahnya bersama pamannya untuk mengambilnya dan dengan ditebus dengan sejumlah uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Zaid bin Harithah. Apakah dia ingin mengikuti ayahnya atau dia ingin masih tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Zaid bin Harithah mengatakan, "Ma ana billadzi akhtaru 'alaika badila." Subhanallah. Saya tidak bisa menukar posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang orang lain. Tak bisa. Walaupun itu dengan orang tua saya. Makanya ketika mendengar itu, orang tuanya heran dan pamannya heran. "Waihaka ya Zaid, celaka kamu wahai Zaid. Atakhtarul ubudiyyata 'alal hurriyah." Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada merdeka di kalangan orang tuamu? La kalla, kata Zaid bin Harithah, tidak. Hadzal rajul bimanzilatil abli wal ammili. Orang ini, katanya, menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimanzilati abli, sama seperti ayah saya, sama seperti paman-paman saya. Kalau begitu nggak apa-apa, kata orang tuanya. Ilzamhu, selalulah bersama dia, kata ayah dan paman Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah adalah orang yang ketiga
masuk Islam secara keseluruhan dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ahlu baitihi dulu. Menyelesaikan dakwah di dalam keluarga beliau. Beliau mendakwahkan kepada anak-anak beliau. Masuklah anak-anak beliau ke dalam Islam ini yang 4, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Dan juga beliau mengajak kepada paman-paman beliau. Ya, tetapi waktu itu masih belum ada yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Hamzah. Nah, isi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Istri beliau adalah orang yang pertama masuk Islam, orang yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Zaid bin Harithah, yang 4, 5, 6, 7 itu adalah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sudah masuk Islam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melirik orang di luar rumah beliau. Yang pertama kali diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Abu Bakar. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimun bima'dinir rijal. Sangat faham dengan karakter orang. Beliau mampu mengira siapa yang kira-kira yang kokoh yang akan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti kata ulama, laisa mahdhu as-sudfah, bukan kebetulan. Sepertinya ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai as-sa'idul aiman, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar untuk mengikuti agama ini dengan serta-merta tanpa pikir panjang, Abu Bakar langsung menerima apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar radhiyallahu taala. Seperti yang kita katakan tadi bahwa Rasulullah sangat paham dengan ma'dinir rijal. Sangat paham dengan karakter orang. Beliau melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri Abu Bakar. Dan memang benar adanya. Setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menerima agama ini dan masuk ke dalam agama ini, langsung juga beliau bergerak untuk mendakwahkannya kepada orang-orang lain. Nah, dari tangan Abu Bakar ini masuklah orang-orang yang hebat ke dalam agama ini. Di antaranya adalah Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair ibnu al-Awwam, kemudian Talhah ibnu Ubaidillah. Belakangan, setelah Islam berkembang, kita kenal bahwa 5 orang ini adalah 5 orang qadah, pemimpin-pemimpin umat Islam saat itu. Ini adalah hasil dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar digolongkan sebagai orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan laki-laki dewasa. Ya, kalau Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan perempuan dewasa. Tetapi Abu Bakar adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa dan bukan dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mulailah banyak orang masuk Islam dengan dakwah Abu Bakar. Di antaranya yang kita sebutkan tadi, yang 5 orang tadi itu. Jadi sudah berapa yang berhasil didakwahkan untuk masuk ke dalam agama ini? Mari kita hitung. Khadijah, Ali, Zaid, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, wa Talhah ibn Ubaidillah. Sudah 13 yang masuk ke dalam agama ini di dalam dakwah sirriyah yang pertama kali yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini digolongkan sebagai ad-duf'atul ula, gelombang pertama yang masuk ke dalam
agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada gelombang kedua dalam dakwah sirriyah ini, yang masuk Islam di situ juga mulai banyak. Di antaranya yang disebutkan di dalam buku sirah ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Abu Salamah, Abdullah ibn Abdul Asad, kemudian Uthman ibn Maz'un, kemudian Ubaidillah ibn al-Harith, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Qudamah wa Abdullah ibn Maz'un, kemudian Fatimah bintul Khattab, ini saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga di situ suaminya Sa'id ibn Zaid, wa Asma bintu Abi Bakar, dan juga Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Inilah gelombang yang kedua yang masuk Islam dalam dakwah sirriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masuk kepada gelombang ketiga yang masuk Islam, di situ lebih banyak lagi yang masuk Islam. Di antaranya di situ adalah Umair ibnu Abi Waqqas, saudaranya Sa'id bin Abi Waqqas. Di situ juga ada Abdullah ibnu Mas'ud ibnu al-Harith. Di situ juga ada Mas'ud ibnu al-Qari, dan juga ada Salib ibnu Amr, dan banyak lagi lainnya yang masuk Islam. Dan diantaranya di sini juga di gelombang ketiga ini Al-Arqam ibnu Abil Arqam yang masuk ke dalam agama ini. Nah, inilah hasil dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dakwah as-sirriyah yang beliau lakukan sejak menerima wahyu sampai menyebarnya dakwah ini kepada sekitar kira-kira kurang lebih 20-an orang waktu itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah sirriyah ini berlangsung sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah itu adalah dakwah secara umum, mengumumkan secara umum, mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa ada agama baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang perintah Allah mengatakan kepada Rasulnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Gelegarkan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Jadi perintah untuk dakwah sirriyah ini juga bukan main-main. Bukan mengatakan a'lin, tidak, tapi fasda', gelegarkan bima tu'mar, apa yang diperintah kepadamu wahai Muhammad, wa a'rid 'anil jahilin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran dari dakwah sirriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak ibar, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari dakwah sirriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah dan orang-orang yang melaksanakan dakwah ini adalah selalu mendapatkan orang yang tepat untuk didakwahi. Ini kenapa? Ini menurut analisa para ulama, ini karena ada hissul amni, sense of security, yaitu mengedepankan sisi keamanan. Tidak mustahil waktu itu bahwa mereka menjalankan dakwah ini selalu mencari informasi terkait orang-orang yang kira-kira munfatih, open-minded terhadap dakwah yang akan dibawa kepada mereka ini. Makanya selalu mendapatkan orang yang tepat. Abu Bakar mendapatkan Uthman, mendapatkan Abdurrahman bin Auf, mendapatkan Talhah bin Ubaidillah, mendapatkan Zubair ibn al-Awwam, mendapatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini berkat hissul amni yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam dakwah sirriyah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu tempat sebagai markas dakwah beliau. Yang kita kenal di sini yaitu di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Disitulah beliau melancarkan dakwah beliau kepada orang-orang di sekitar yang kira-kira akan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dakwah sirriyah ini. Jadi di situ mereka bermusyawarah, di situ mereka bermudarasah terhadap Al-Quran, di situ mereka belajar Al-Quran, di situ mereka menyusun strategi, di situ mereka melihat peluang-peluang dakwah kepada orang ini, kepada orang ini. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan hidayahnya ini di Dar Al-Arqam ibnu Abil Arqam, di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Sangat masyhur cerita keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bahas ketika beliau masuk Islam ini.
Baik ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita saat ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.